walau adroka lamun nemu sapa wong pirokati wiwak dalam waktu rokatan laduna ora anda pirokat falkul adaun wa ila faqadaun. Tadi dikatakan bahwa mengakhirkannya itu sampai waktu yang hanya cukup untuk melakukan sholat. Misalnya zuhur karena 5 menit ini sudah mudoyak. Kalau sampai diusret sehingga sholatnya ini yang masuk di dalam waktu cuma 1 rakaat, ini disebut sholat ada. Lho lek ngoten angsal ndak, ini bukan masalah angsal ndak, mengakhirnya tetap haram. Tapi legane uzur lho nggih. Nah, uzur sholati naumu wa nisyan. Uzurnya sholat itu hanya 2. Tidur dan lupa. Ngoten. Tidur dan lupa. Selain itu enggak ada uzur. Sibuk bukan termasuk uzur. Sakit bukan termasuk uzur. Apalagi corona itu tidak termasuk uzur. Nah, wis. Lah, ketika menemukan 1 rakaat ini dihukumi ada, tapi kalau tidak menemukan 1 rakaat tidak dihukumi ada, apa dihukumi qadha. Salat qadha diniati ada diniati qadha kalau sengaja tahu haram, itu tidak sah. Kecuali qadha yang bermakna lughatan. Lughatan itu qadha karo atake padha ae, sama saja. Qadha uden ataud den nyaur utang ya ada uden. Enggak masalah, ada zakat qadha zakat. Tapi yang dimaksudkan qadha secara istilah yaitu keluar dari waktu. Tapi kalau keliru enggak masalah. Makanya kemarin saya katakan salat qadha diniati ada atau diniati qadha seperti kita sholat selama 25 tahun. Ternyata belum masuk waktu subuh. Nah, kita sholat subuh ini ternyata belum masuk waktu subuh selama 25 tahun, bahkan lebih. Itu yang wajib dikodoni hanya sholat yang terakhir. Tidak 25 tahun dikodoni enggak, tapi sholat yang terakhir doang, berarti 1 hari. Kenapa? Karena misalnya dimulai sholat hari Isnin karena belum masuk waktu tidak sah, tapi nanti hari Selasa mengkodoni hari Senin, tidak sah untuk hari Sabtu Selasa karena belum masuk waktunya. Terus hari Rabu belum masuk waktunya, ngodoni Selasa dan seterusnya, berarti tinggal 1 hari. Ini namanya sholat qadha diniati ada. Itu boleh kalau ndak tahu, kalau gak sengaja. Ini kan gak sengaja. Kalau sengaja sudah jelas ini qadha diniati ada, yo gak boleh, niku batal karena talaqubun bidin, mempermainkan agama. Nah, wis. Tapi bukan berarti boleh menemukan 1 rakaat wayak samu bi khraji ba'diya minal anil waqti wayak samunan dosa sapa wong bi khraji ba'diya kelan ngetukaken setengah salat anil waqti, tapi tetap berdosa panjenengan mengeluarkan sebagian salat daripada waktunya. Tapi walaupun berdosa wajib salat. Nah, salatnya karena apa? Dosanya itu bukan salatnya, tapi ngakhirkannya itu loh, mengeluarkannya itu loh yang berdosa. Salatnya tetap wajib. Ngoten. Wa inna adraka sanajan nemu sapa yen 1 rakaat. Sekalipun dalam 1 rakaat. Oleh karenanya di dalam Jumat itu bisa dihukumi menemukan Jumat kalau menemukan 1 rakaat. Nah, kalau menemukan 1 rakaat. Makanya kalau panjenengan Jumat tekoni imam masih belum rukuk dalam rakaat kedua, atau gampangnya sudah masih menemukan rukuknya imam dalam rakaat kedua, ini Jumatnya sah. Dalam arti Jumatnya sah ketika imam salam cukup kita nambahi 1 rakaat. Nah, ketika kita nambahi 1 rakaat ada orang jamaah kepada kita niat Jumatan,
sah juga. Pokok menemukan satu rakaat. Karena Jumat itu yang wajib jamaah hanya satu rakaat. Makanya ketika sholat Jumat satu rakaat, setelahnya satu rakaat berdiri dari sujud mufarokoh semuanya, no problem, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ya nanti ya, tapi dengan catatan ya tetap sholatnya sah sampai selesai. Sholatnya orang 40 harus sah semuanya. Betul. Tapi ketika panjenengan tidak menemukan satu rakaat daripada Jumat, kita datang imam ruku, Allahu Akbar, imam sudah bangun, berarti tidak menemukan rukunya Kalau tidak menemukan rukunya imam, ini tetap niatnya Jumat, tapi imam salam nambahi 4 rakaat. Bukan nambahi jangkepi 4 rakaat. Kalau nambahi kan nggak boleh, ya. Jangkepi 4 rakaat. Kenapa? Karena sholatnya dirubah menjadi zuhur. Niatnya Jumat, sholatnya jadi zuhur. Karena tidak menemukan satu rakaat. Sedangkan Jumat itu syaratnya menemukan satu rakaat. Maka kalau dengan sistem seperti yang saya sampaikan tadi, kita sholat ketika imam sudah mendapatkan satu rakaat, berarti akan ruku kita sholat. Terus nanti imam salam kita nambahi 1 rakaat, terus kemudian datang lagi sholat bersama ini 1 rakaat, sah semuanya. Ini bisa digunakan sebagai solusi ketika ada salah satu harus jaga untuk menjaga kendaraannya orang Jumatan, itu bisa dengan di-shift semacam itu. Atau karena tempat tidak muat disebabkan tidak boleh berdempetan dengan alasan dalil distancing fisikal. Distancing fisikal. Akhirnya Jumatan nggak muat. Ya sudah seperti itu saja diatur. Diatur mengikuti sholat jamaah 1 rakaat, kemudian setelahnya salam ada orang yang mengikuti ke sana gelombang kedua. Tapi juga sulit karena mereka itu belum mau keluar. Apa diusir? Kamu tuh gantian apa semacam itu. Ini bisa umpama, tapi jangan sampai terjadi sing muat kabeh dan nglon ningali ten Lirboyo ning muga-muga slamet lho ngoten niku. Enggak bisa kalau diatur distancing fisikal, enggak bisa loh jamaah. Jangankan di masjid di luar ya penuh lho. Lha katene di distancing lah ya malih butuh berapa shift mawon ini. Nah, wis muga-muga slamet lah wis. Nah, apalagi sekolah itu satu ada 1000 dari yang kuliah ini 1000-an. Kalau nggo silo kabeh nek gedung kan kae. Loh, niki terus Pak De parani polisi ngono guys, ini kan distancing fisikal yo gak cukup kon kei tempat. Dan iki sing iki. Sing manut ben wong anu mawon. Wong pemerintahan nih. Mergo sing kena sing banyak kan wong kantoran. Kantoran itu seno nakes kan mesti katakan ngoten ya. Kalau masyarakat kan enggak enak kejabol karena sudah penyakit sesak terus bawa ke rumah sakit akhirnya dikoronakan. Wud. Naam lau syara'a fi ghairil jum'ah. Lau syara'a lamun tumandang sapa wong fi ghairil jum'ah wa kebagian teman-teman sik tetep apa ma waktu ya sawa kang amot apa ma ing salat jaza. Mongko wenang lau gedhe apa sih syara'a lau gedhe wong bila karohah apa ayutawilaha. Dawa akan sapa wong ing salat bil qiraah awi dzikri. Lau syara'a fi ghairil jum'ah, tapi selain Jumat.
Terus bukan karena mengakhirkan, ini sing kula terangaken tahu. Salatnya awal waktu. Terus diperpanjang sampai salatnya keluar waktu selain satu rakaat. Jaza bila karohatin tidak makruh. Misalnya bila karohatin ayu tawila bil qiraah awi dzikri kata yakhruja sehingga metu apa waktu wa ilam yakok malah gini wa ilam yuki senajan ora nibaaken minasang sapa wong minasangking salat rakaatan ing rakaat fihi ing dalam waktu al mutamat bahkan tidak menemukan satu rakaat pun enggak apa-apa. Salat maghrib di awal waktu terus macane surat Yasin, surat Waqiah, surat Muluk, atau langsung surat Baqarah, kalau surat Ali Imran, akhirnya habis waktunya, gak apa-apa. Nah, pokok kuat ngadeg namanya. Rasa bukan kuat, kuat ngadeg gak masalah. Nah, wis. Alal mutamat tidak apa-apa. Tapi selain Jumat, kalau Jumat haram karena Jumat itu syaratnya harus fil waktu. Kalau dari waktu tidak boleh. Tapi kalau memang tadi diakhirkan, fa ilam yabqa maqala menora tetap minal waktu saking waktu apa mah waktu ya sauakan amat apa mah ing salat au kana tono salat Jumatan lam yajus opal madu kalau waktunya itu gak muat hanya gak muasa pas-pasan terus diperpanjang lah ini dosa lam yajus gak boleh atau sholat Jumat diperpanjang sampai keluar dari waktu juga tidak boleh ngoten lho walayusano paledisar ringkes ala arkani salat li idraki kuliah krono nemu sekabehane salat bil waktu walaupun tidak boleh memperpanjang bacaan yang sehingga mengakibatkan sebagian salat keluar dari waktu untuk orang yang mengakhirkan pada sampai waktu mudoyak waktu ini pas. Ini tidak berarti sholatnya harus dipercepat biar ada, enggak. Tetap tidak harus meringkas yang wajib-wajib saja, tapi yang terpenting jangan diperpanjang dengan kesunatan. Berarti kesunatan yang minimal sempurna. Baca tasbih yo tetap 3, enggak usah lebih. Baca tasbih dalam rukuk yo tetap 3. Nah, kemudian bacaan-bacaan suratnya yang warid. Jangan terus surat Ali Imran dan surat Baqarah misalnya. Ini untuk orang-orang yang keluar orang-orang yang menemukan waktu pas-pasan. Ini tidak harus meringkas yang wajib-wajib saja. Seperti halnya ketika ada khutbah dikumandangkan atau sedang berjalan gitu aja. Wah, berjalan khutbah berjalan piye? Sedang dibacakan gitu. Sedang berlangsung ya. Nah, khutbah sedang berlangsung, panjenengan datang. Ini tidak diperkenankan duduk sebelum melakukan sholat 2 rakaat alias makruh kalau duduk. Sementara di dalam waktu Jumat, waktu khutbah tidak boleh sholat. Nah, karena dalam sisi khutbah tidak boleh sholat, dari sisi dia itu masuk dalam masjid harus sholat, maka dipersilakan sholat singkat padat. Namun dalam singkat padat ini bukan berarti harus mengambil yang wajib-wajib, enggak, ya tetap yang normal, cuma gak boleh diperpanjang. Farun
Yundabu takjilu sholati. Yundabu dan sunataken apa takjilu sholatin walau isya'an. Kesunatan gigi sholat ndang-ndang alias semangat karena Kanjeng Nabi dawuh ayul amal afdol ya Rasul qala as-sholatu fi waktiha atau as-sholatu fi awalil waqti, sholat di awal waktu. Atau ada hadis lagi, hadis yang marfu yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, as-sholatu fi awal waktu ridwanullah. Sholat di awal waktu orang yang mendapat ridho dari Allah. Wa fi akhiri afullah, dan di akhir waktu disepuro karo pangeran. Lho kenapa kok diridhoni? Karena ridwanullah innama yakunu lil muhsinin. Bagi orang bagus, gaya bagus. Lawal afu yasbiya yakunu lil muhsinin. Lah kata disepuro karo pangeran, itu berarti kowe iku gegabah. Sebab kata-kata sepuro itu berarti ada salah ya, di sepuro ngene. Sepuro itu sebenarnya gak bener kowe iku, tapi di sepuro. Karena kalau tidak salah enggak akan ada pengampunan. Ngoten. Li awalil waktu. Kenapa? Li khabari afdalul a'mali wa sholatu sholat. Afdalul a'mali telu ana utamane amal iku sholatu li awali maring awali waktu. Li awali waktu maring awali waktu. Wa takhiruha. Wis titik. Jadi api-api sholat niku di awal waktu, tapi lain lagi dengan sholat zuhur fi waktu harid, di dalam waktu panas niku kesunatan diakhirkan dalam abridu az-zuhra. Abridu az-zuhra, zuhur niku demen. Angel ini. Dinginkan ya. Dinginkan, berarti jangan di waktu panas-panas, disebabkan li'annal har ghayalanu jahannam. Mergo waktu panas itu umepe neraka jahanam. Lah umepe neraka jahanam niku keluke niku koyo ngoten panas menan. Lho apa maneh digodhog nang kono lho ini. Masyaallah. Wa takhiru wa utawi ngakhiraken salat ana walihi saking kawitane waktu litayakuni jamaatin krana dadi yakini jamaah senahu ing tengah-tengah waktu. Wa in fakusa senajan banget apa takhir malam yadik senajan selagine ora rumpek apa waktu. Wali dzania lan krana ngakhirat krana dzon jamaah dalam yakus dalam marikan ora nemen apa takhir urfan ing dalem urufe. Juga diperbolehkan mengakhirkan sholat dari waktunya untuk melaksanakan jamaah yang sudah yakin, asalkan tidak sampai akhir, yaitu di tengah-tengah. Diboleh keutamaan. Kalau sholat di awal waktu tidak berjamaah, maka tapi ada jamaah di tengah-tengah, ini kita disunatkan untuk mengakhirkan. Ayusannu takhiruha, sunat mengakhirkan sholat dari awal waktu, bukan dari waktunya, dari awal waktu, ketika yakin jamaah di tengah-tengah waktu, walaupun ngakhirnya niku banget. Akhirnya banget itu wis akhir selama tidak sampai pada mudhoyak, tapi yakin pasti ada jamaah. Nah, niku sunat. Tapi kalau jamaahnya itu gak mesti, hanya dugaan saja ada jamaah. Kalau seperti itu, yo sunat untuk mengakhirkan, tapi selama tidak kenemenen yang mengakhirkan. Enggak terlalu akhir. Berarti di sini ketika kita di masjid kita niku sudah terbiasa jamaahnya agak akhir, tetap kita kesunatan untuk mengakhirkan dalam rangka mengikuti rombongan. Dalam rangka mengikuti rombongan dengan catatan yakin ada. Nah, mulai didelok oh kiai ini enek itu berarti jelas jamaah.
inteni. Dan memang biasanya rada ngakhirno ngono lho. Dan tapi kalau zon yes, mungkin biasa ya nek. Cuman tapi enak apa ora ya? Enak apa ora? Iki enak apa ora? Koyoke enek ini. Iki sing koyoke. Ha iki zon. Ini kesunatan mengakhirkan tapi selama tidak keterlaluan. Lali sakin, tidak sudah karena mama gue dari jamaah, ragu nek jamaah apa ora ya, kadang jamaah, kadang ora, ada jamaah. Ini imbang antara jamaah dan tidak. Ada jamaah enggaknya imbang, tidak usah ngakhirno dan sholat wae. Kalau nanti ada jamaah kita ikut jamaah, gitu aja. Mutlakon, lali sakin mutlakon kelawan mutlak, geniku. Krono aku fagusa atau tidak fagusa, baik parah atau tidak parah, tidak disunatkan karena mamang. Wal jamaatu tai jamal qalilatu kang kidi awal waktu dalam kali waktu afdalu min nal kasirati dinasi jamaah ke akhiran dalam akhir waktu. Kam jenengan salat berjamaah di awal waktu rombongan kecil. Tapi kalau di akhir waktu rombongan banyak, ya mentok barang. Nah, rombongan banyak kan nanti. Nah, semacam ini sing apik di awal waktu, walaupun setitik, asalkan tetap jamaah. Kenapa? Karena sholat yang hubungannya dengan zat, fadilah yang hubungannya dengan zat lebih aku dengan waktu lebih baik daripada sholat aku yang hubungannya tidak dengan zat dengan selainnya waktu. Karena mendapatkan dua, mendapatkan jamaah juga mendapatkan fadilah awal waktu. Kalau di akhir cuma mendapatkan fadilahnya Pak jamaah doang, tidak mendapatkan fadilahnya awal waktu. Wa yu akhirulan ngakhiraken sopal mukrimu wong kang ikhram haji salat al-isya wujuban li ajli khofi fawati hajin krana arai wajib aku khawatir pote haji bi fawati wukuf kelan pote wukuf bi fauti wukuf bi Arafah. Ketika ada orang haji sudah mes subuh durung isya, maksud durung isyaan bukan durung isya, mas subuh durung isya, belum isyaan. Ini kalau ditinggal isyaan nanti keburu subuh. Kalau sudah keburu subuh tidak menemukan Arafah. Karena Arafah itu mulainya zuhur sampai subuh. Zuhur sampai subuh. Nah ini kalau waduh durung sholat isya. Ini kalau sholat isya kesubuhan. Kesubuhan ketinggalan Arafah. Ketinggalan Arafah hajinya dada. Akhirnya malah haji Rasid. Haji Rasido. Nggih, itu haji lan, haji balik balan kan ini. Lah, daripada niki ketinggalan haji biar sholatnya diakhirkan saja walaupun keluar waktu. Loh ini haram akhir belum haram, tapi dalam rangka biar tidak terjadi haram yang lebih besar gitu. Karena ngodoni salat rada mudah, tapi ngodoni haji menunggu 1 tahun yo lek gak kembas kempis. Sulit menunggu 1 tahun lagi. Awalau sholat lamun sholat sapa mutamakinan kali netepaken nggon pelungguhan. Lau sholat mutamakinan. Kok endi kemana? Kalau dia itu sholat mutamakinan dengan netep akan keluar waktu gitu loh. Tapi kalau dengan berjalan akan menemukan waktu wis mlaku wae sholat. Li ana qada al-qur'an ning ngadani haji iku sok pun angel. Wa sholatu iku tu akhiru dan akhiraken kene. Li ana qada mesine sholat iku ashalu. Luwih gampang masyakoti tinimbang saking masake haji. Ngodoni haji luwih abot daripada ngodoni sholat. Apalagi sudah pulang. Di Indonesia ini sudah berapa juta saja. Kalau tidak pulang, uang makan 1 tahun. Lagi kos 1 tahun ya piro jenengan. Wes.
Wa ya akhirat dan akhiraken kin wala yusolli lan ra kena salat sapa wong ing salat isa salat siddatil khauf kelan salat siddatul khauf tidak boleh salat dengan siddatul khauf dengan lari-lari tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada uzur. Tapi wa yu akhiru ngakhirna sapa kaiden kalimane wujuban kelan wajib ngene wa yu akhiru aitan wujuban sapa man wong ora kang ningali sapa man nahwa gorikin ing padane wong kang kerem mawasil wong kang den tangkap wong kafir lawu angko daula menyelamataken sapa wong ing gorik kharaja maka metu apa waktu-waktu apabila ada orang kerem. Kalau kita menyelamatkan tentu kita sholat akan keluar waktu. Ini tidak usah janda kawulani sholat akhirnya sholat wis ben mati ya ben ini sholat wajib kok. Ini jadi kawulani sholat. Kita wajib meninggalkan sholat dalam rangka menyelamatkan nyawa. Nyawa itu lebih utama daripada ibadah sholat. Yukrau dan makruh kenapa naum ba'da dukhuli waktu sholat wa qabla fi'liya dalam sadurunge melakoni sholat khasudzon yang dalam sekalian nyono sapa wong alistiqodo ing lilir panjenengan sudah masuk waktu zuhur kok sholat kok turu ketika panjenengan turu niki wau dzon utawa yakin akan masuk akan sholat di dalam waktu niki hukum makruh karena apa bisa meleset. Tapi kalau panjenengan zon, kalau diadatin, wa ilalam orang zon, kita sholat lagi aku ya, saya sholat kalau turu yo ablas, kok tempat turu, hukumnya har. Ini kalau masuk waktu, kalau belum masuk waktu, sebelum subuh tidur akhirnya biasanya bangun jam 9 gak apa-apa, alias gak dosa. Kenapa? Karena sebelum waktu subuh masuk kita belum diwajibkan untuk melaksanakan atau bersiap-siap melaksanakan sholat subuh.